Salam tani selalu berinovasi. Kali ini saya akan bahas mengenai pabrik pupuk yang harus dimiliki oleh para petani, di mana yang saya maksud pabrik pupuk itu adalah tentang tani dan ternak. Sudah saya katakan berkali-kali bagaimana saudaraku sekalian harus mempunyai pabrik pupuk. Ada yang bilang, "Ah Kang, mahal itu mah pabrik pupuk." Saya rasa tidak mahal. Di sini ada beberapa pilihan untuk para petani, di antaranya untuk yang modalnya lumayan itu bisa sapi, bila mana diturunkan sedikit bisa domba, diturunkan sedikit lagi bisa kelinci, diturunkan lagi yang gratis ada bisa ternak cacing. Nah, untuk di sini saya jelaskan ini mengenai sapi, budidaya sapi. Nah, sapi di sini pakannya adalah jerami. Jerami seperti ini yang diolah melalui proses enzimatik dari pencernaan sapi. Yang saya maksud pupuknya itu dari jerami nanti diberikan ke sawah akan membentuk jerami kembali, akan membentuk padi kembali. Nah, itulah jadi dari padi, batang padi atau sekam padi kembali lagi ke padi. Nah, di situ ada keseimbangan alam yang berputar terus-menerus, menjadi keseimbangan yang sangat luar biasa. Nah, jerami ini ketika diberikan kepada sapi, dia akan diproses dalam waktu 24 jam membuang kotoran, yaitu ya yang dinamakan pupuknya. Nah, nanti kotorannya akan diolah, itu fermentasi kurang lebih 2 minggu ya, 2 minggu menjadi sebuah pupuk. Nah, nanti saya akan jelaskan di sana pupuknya ada 2 item yang membentuk produk, diantaranya ada padatan dan cairan. Nanti kita akan bahas satu persatu dan bagaimana cara membuatnya. Oke, ini ada untuk 1 ekor ini per hari, 1 ekor sapi. Oke, kita lihat. Nah, ini ada beberapa sapi. Ini untuk 1 ekor sapi seperti ini, kurang lebih dalam waktu 1 hari atau 24 jam itu bisa menghasilkan 16 kilo pupuk atau yang mentah 16 kilo. Ya, jadi dalam waktu 1 bulan itu bisa dihitung berapa kilo dan nanti padatannya menjadi berapa kilo. Itu maka saudaraku sekalian, jika mempunyai 1 ekor saja itu untuk 1 hektar bisa mencukupi dalam waktu terus-menerus kontinu. Jadi tidak pusing mikirin pupuk, tidak pusing beli pupuk, jadi bisa ngolah pupuk sendiri. Oke, kita lihat bagaimana cara prosesnya. Nah, ini saya proses. Ini kebetulan ada yang matang, yang sudah matang. Kemarin sudah diambil. Ini buat indukan. Jadi bakterinya saya simpan di sini untuk menularkan kepada reaksi yang lain atau tong-tong yang lain. Nah, ini ada 2 macam. Oke, dilihat. Nah, ini seperti ini nanti. Bila mana sudah seperti ini sudah matang. Jadi prosesnya dari sapi ketika mengeluarkan kotoran, limbahnya langsung masuk ke sini. Masuk ketika penuh atau 3/4. Nah, nanti diberi bakteri. Diberi bakteri akan menghasilkan seperti ini. Saya gunakan bakteri dan jamur yang baik. Nah, ini untuk biang. Untuk biangnya untuk menularkan ke yang lain. Ini ada 2 macam. Nah, ini bawahnya juga mengandung air. Oke, bisa dilihat. Oke, ke bawah. Nah, ini bisa dilihat. Ini bawahnya bisa panen air. Nah, ini pupuk cair. Wah, nggak ada ini. Ini sudah dihabiskan. Coba nih yang satunya. Tadi sudah diambil itu. Nah, seperti ini. Ya.
Nah, airnya ini nanti bisa untuk pupuk cair ataupun bisa sebagai bibit. Jadi bibit bakteri untuk menularkan diberikan kepada yang lain, tong-tong yang lain di sini. Ini bisa juga disemprot. Jadi saudaraku sekalian, tidak hanya punya pupuk tabur, jadi juga punya pupuk cair. Nah, untuk punya sawah 1-2 hektar sampai puluhan hektar itu tidak pusing mikirin pupuk, baik yang cair atau yang padat. Bisa seperti ini. Gitu ya. Ini kebetulan cuacanya lagi hujan. Lanjut ya, mumpung saya ada waktu. Oke, ada jamur, coba lihat ini nih kali ini. Nah, ini nanti jamur seperti ini. Ini sudah membentuk spora yang bagus dan nanti akan berkembang biak. Jamur ini sangat baik untuk perkembangan akar nanti jamurnya. Ini selain jamur juga bakteri sudah banyak di sini. Ya, nanti ini jamurnya bagus sekali. Ini akan bisa kelihatan jamurnya. Coba kelihatan kan nih? Nah, seperti ini jamurnya ya. Ini tumbuh dengan baik, subur, dan bakterinya juga bekerja dengan baik. Jadi dalam waktu 14 hari itu sudah bisa diambil atau sudah bisa dimanfaatkan. Nah, ciri-ciri yang matang itu ini sudah tidak beraroma, jadi tidak bau. Ini tidak beraroma, jadi ini bukan kotoran lagi namanya, ini pupuk ya. Kalau ini kotoran berarti ini bau. Kalau ini pupuk, ini bisa bermanfaat untuk tanaman. Ya, untuk saudaraku sekalian, bagaimana cara pembuatannya nanti akan diulas secara tersendiri untuk pembuatan pupuk ini. Ya, jadi bagaimana supaya bisa saudaraku tidak punya kartu tani tidak masalah. Ya, tidak punya uang, ini pupuk yang abadi. Tanaman sehat, ternak juga baik. Jadi saudaraku punya 2 penghasilan ketika pematangnya atau galengannya tumbuh rumput yang banyak bisa disabit ya, jadi untuk makan ternak dan hasil kotoran ternak kembali lagi ke padi. Jadi ini 2 keuntungan yang sangat luar biasa ya. Jadi bisa petani itu harus sejahtera ya, jangan sampai petani kesulitan pupuk, harga beras, harga padinya murah gitu. Itu yang kerugian double-double. Nah, ini keuntungan yang double-double. Kita berpikir kreatif. Ayo kita untuk petani-petani muda, petani milenial, ayo kita untuk merubah pola pikir bagaimana bisa integrated dari tanaman untuk pupuknya kembali ke tanaman. Melalui proses yang saya katakan tadi, kita harus punya mesin pupuk. Bagaimana nanti akan saya ulas tersendiri tentang mesin pupuk itu, tentang macamnya seperti yang tadi dari sapi, domba ataupun kelinci, baik pun cacing. Nanti saya akan ulas secara tersendiri bagaimana itu bisa bermanfaat dan bisa menghasilkan sebuah pupuk. Oke, sementara itu terima kasih, semoga bermanfaat.